Seiring dengan turunnya level PPKM di ibu kota, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan aturan ganjil genap di 13 ruas jalan mulai 2 hingga 15 November 2021. Bila situasi semakin normal, tak menutup kemungkinan kebijakan ganjil genap di 25 ruas jalan akan kembali diterapkan seperti masa sebelum pandemi. Wacana perluasan ganjil genap ini pun menuai kontroversi. Kebijakan ganjil genap diberlakukan selain untuk mengurangi kemacetan, juga untuk mengendalikan mobilitas masyarakat. Tujuannya untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona. Namun, akankah ini efektif atau bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru? Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2021, status PPKM di DKI Jakarta berada pada level 1. Mulai 2 hingga 15 November mendatang, aturan ganjil genap masih diberlakukan di 13 ruas jalan. Berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan nomor 455 tahun 2021, ke-13 ruas jalan tersebut diantaranya tersebar di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Dari 13 ruas jalan ini, kita lihat adanya penurunan waktu tempuh hingga 20%, kemudian menaikkan kecepatan rata-rata hingga 30%. Artinya, ini memang ada manfaatnya. Kemudian juga emisi CO2 menurunkan hingga 20%. Volume lalu lintas juga menurunkan hingga 30%. Ya, kalau misalnya sudah sampai dengan 40%, apalagi mendekati 50%, ya kita pasti akan pikirkan untuk penormalan GAG dikembalikan sesuai dengan Pergub 88, yaitu 25 ruas jalan. Ditlantas Polda Metro Jaya berencana menerapkan kembali aturan ganjil genap di 25 ruas jalan sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 88 tahun 2019. Sebelum pandemi COVID-19, ada 25 ruas jalan di DKI Jakarta yang menerapkan ganjil genap. Rencana perluasan kawasan ganjil genap ini pun ditanggapi beragam oleh warga. Kalau saya sih nggak setuju lah kalau ditambah lagi mah. Kenapa? Soalnya keberatan, soalnya muter-muternya jauh, Pak. Setuju aja sih kalau memang akhirnya bisa bikin lebih baik. Tapi kalau untuk saya sendiri pengguna mobil ya jadinya akan sedikit ribet ya. Setuju sih, soalnya rada merepotkan kalau buat pengguna jalan. Menurut saya sih seperti itu. Kalau beralih ke angkutan umum, takut nggak? Kalau karena dari pandemi ini tentunya ada rasa takut. Pemerintah telah memberikan solusi agar mobilitas warga tak terhambat akibat ganjil genap. Salah satunya dengan menambah kapasitas transportasi umum. Namun, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mencatat selama masa PPKM level 3 dan 2, jumlah penumpang angkutan umum perkotaan hanya mengalami peningkatan sekitar 3,2%. Nilainya positif ada, tapi memang harus kita akui belum signifikan ya seperti tadi. Mungkin trennya itu masih di bawah 5% peningkatannya itu. Nah, tentu kita harapkan persentase meningkatnya ke penggunaan angkutan umum ini terus tumbuh seiring dengan kita tambah kapasitas angkutan. Menurut Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing, pemerintah sebaiknya melakukan survei kepada masyarakat dan mempertimbangkan berbagai hal sebelum menetapkan kebijakan ganjil genap yang baru. Apalagi COVID-19 masih mewabah di ibu kota. Ketika dia akhirnya tidak dapat melewati ganjil genap, apakah pemilik mobil pribadi ataukah tidak bisa memakai kendaraan umum online, dia akan naik ojek. Potensi penularan juga besar, ya kan, karena akan di udara luar kan gitu, terbuka gitu. Jadi ya inilah mungkin bisa dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan. Tentunya ya sekali mengambil kebijakan itu sudah dipertimbangkan matang-matang, dan juga survei itu sangat penting loh. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia kepada 101 orang pada awal November 2021, lebih dari 25% responden menyatakan tidak menyetujui kebijakan ganjil genap. Bahkan sekitar 18% diantaranya sangat tidak setuju. Mereka menolak aturan ganjil genap karena melihat kondisi sarana transportasi umum yang belum memadai, terlalu banyak membuang waktu, dan kerap menghadapi kemacetan panjang. Hasil survei juga menyatakan masyarakat mau beralih menggunakan transportasi umum, namun dengan pengawasan protokol ketat, dan berharap taksi online dibebaskan dari aturan ganjil genap. Tak bisa dipungkiri, aturan ganjil genap juga membuat masyarakat banyak yang beralih menggunakan sepeda motor, sehingga penumpukan kendaraan roda 2 kerap terjadi di kawasan ganjil genap. Selain sepeda motor, kendaraan umum menjadi alternatif masyarakat menghindari ganjil genap. Namun bagaimana dengan penegakan protokol kesehatan dalam kendaraan umum jika masyarakat lengah? Ini berpotensi menimbulkan klaster COVID-19 baru, klaster transportasi umum. Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.